Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Junior Tiaka. Nah, di kesempatan ini saya akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu mengenai token ASICS. Seberapa besar sih duit Mas Anang yang harus dibakar untuk menghidupkan token ASICS? Nah, bisnis yang berhasil itu adalah bisnis yang memiliki aspek teknis dan momentum. Presentasinya tergantung dengan jenis bisnis dan industri yang dimasuki. Nah, saya ingin menyarikan terlebih dulu mengenai kasus dari token ASICS sebelum kita akan bahas lebih lanjut. Penyanyi Anang Hermansyah diketahui telah meluncurkan token kripto miliknya yang dinamai token ASICS. Bagi Anda yang belum tahu mengenai token ASICS ini, berikut beberapa ulasannya. Token ASICS adalah token kripto yang dikembangkan oleh Anang dan Ashanti bersama CEO IDM Token yaitu MC Basyar. Pada sebelum peluncurannya, token ASICS ini sudah melewati beberapa fase, mulai dari private sale, kemudian pre-sale, dan launching. Nah, token ASICS itu dibangun di dalam jaringan blockchain, Binance, dan token ini yang dikembangkan oleh Anang Hermansyah dan timnya, itu mulai dirilis pada 27 Januari 2022. Nah, karena tingginya antusiasme terhadap token ASICS ini, pada fase private sale itu token ASICS sempat ludes dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Menanggapi hal tersebut, MC Basyar mengakui dirinya cukup terkejut dengan antusiasme masyarakat tersebut. Dia bilang bahwa seumur-umur dia main kripto, dia pertama kalinya mendevelop dengan Ashanti dan Anang, dan kemudian mendapat antusiasme yang sangat luar biasa. Nah, selain itu, token ASICS juga sudah digunakan sebagai utilitas untuk game pay to earn, NFT marketplace, dan metaverse yang juga menjadi proyek dari ASICS. Nah, dari cuplikan di atas seolah-olah memang semuanya baik-baik saja, karena memang ini wajar dari perspektif penjual. Ya. Tentu mereka ingin mempromosikan hal-hal yang memang sukses dan memang bagus. Nah, tetapi mari kita telaah lebih lanjut bagaimana perjalanan dari token ASICS ini. Di pembahasan ini saya akan lebih fokus pada aspek bisnisnya, bukan aspek teknisnya, karena ini sesuai dengan kompetensi saya. Jadi saya tidak akan membahas mengenai bagaimana teknologinya, walaupun kita tahu bahwa konsep blockchain itu sebagai mekanisme yang desentralisasi pada token ASICS ini tidak sama dengan konsep pada Bitcoin. Nah, mari kita langsung saja. Nah, dari sisi ekosistem bisnis, syarat utama dalam bisnis NFT itu adalah adanya ekosistem bisnis online. Tanpa ekosistem bisnis online, NFT tidak akan bisa hidup. Jelas pertanyaannya, untuk apa orang membeli NFT? Untuk investasi. Apakah nilainya bisa naik di masa depan? Tentu kenaikan itu akan disebabkan jika jumlah permintaannya juga naik. Apa alasan permintaan naik di masa depan? Itu adalah pertanyaan berikutnya. Nah, di dalam Bitcoin jelas bahwa permintaan naik ketika Tesla mengumumkan menerima Bitcoin sebagai alat bayar mobil Tesla. Bitcoin naik ketika pemilu Amerika mendorong orang melarikan uangnya ke luar negeri, sehingga mereka kemudian memiliki kesempatan untuk memilih Bitcoin sebagai alternatif. Tetapi beda dengan token ASICS. Selain cakupannya nasional, token ASICS juga belum bisa memunculkan demand untuk kemudian orang menggunakan token ASICS sebagai alat transaksi, atau setidaknya sebagai aset investasi di masa depan. Nah, apa ekosistem dari token ASICS? Game online yang diangkat dari permainan tradisional seperti coklat dan sebagainya. Nah, perlu diketahui bahwa sampai saat ini banyak aplikasi game online, tetapi hanya sedikit saja yang menjadi trending dan kemudian bertahan dalam kurun waktu yang sekitar 5 tahun. Kemudian tumbang dan tidak mendapatkan lagi momentumnya. Sebut saja misalnya game yang waktu itu sangat populer, Angry Birds, kemudian Pokemon. Kedua game tersebut itu sangat populer di masanya, tetapi sulit untuk mendapatkan lagi momentumnya. Karena memang umur game online itu pendek. Nah,
Mari kita dengarkan juga fenomena metaverse berbasis game yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Tetapi di sini saya tidak membahas metaverse dari paradigma game online. Saya tidak menutup mata bahwa ada nilai komersial yang besar dalam metaverse berbasis games online, seperti transaksi properti virtual sampai merchandise virtual lainnya. Mengapa? Ada 4 hal yang mendasari pilihan saya. Yang pertama adalah aset-aset tersebut jelas benar-benar virtual, tidak ada underlying-nya. Kedua, sifatnya musiman. Anda tentu tahu bagaimana populernya Angry Birds di zamannya, games Pokemon di zamannya. Sifatnya sangat populer, sangat seperti budaya pop ya, yang sangat pendek siklus hidupnya. Itu artinya aset kita di metaverse di model semacam itu sangat rentan musnah dalam sekejap. Oke, apa solusinya kalau begitu? Asik itu harus mendapatkan cantolan yang kuat dengan segera. Ada 2 cara. Pertama, bisa melakukan akuisisi game online yang populer, dan ini tentu saja mahal. Untuk melakukan akuisisi memang tidak mungkin dilakukan oleh Anang dan Asanti sendirian. Nah, bukan bermaksud tanpa bermaksud mengecilkan kapasitas sumber daya mereka, tetapi akuisisi aset teknologi itu tidak cukup dalam hitungan ratusan juta. Sementara untuk membuat token asik ini eksis itu sudah kelihatan mereka cukup keteteran. Nah, satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah mengundang investor strategis yang punya uang dan teknologi dan juga komunitas. Nah, masalahnya dalam hal ini itu sudah ada pemain kuat, MNCN Group, dengan aplikasi Vision Plus-nya. Dan itu sudah pernah saya bahas juga di video sebelumnya. Pilihannya adalah melawan MNCN atau menawarkan diri untuk diakuisisi MNCN. Ya, ini adalah alasan yang kuat, karena secara manajerial dan kekuatan modal hampir mustahil Anang melawan MNCN. Tetapi di sisi lain memang Anang memiliki juga popularitas yang tinggi sebagai artis. Setidaknya dengan ASICS, Anang dianggap sebagai artis inovatif dan melek teknologi. Nah, yang kemudian menjadi lebih memperparah bagaimana perkembangan ASICS ini ke depan adalah mundurnya developer ASICS. Nah, harus dipahami bahwa ASICS ini adalah produk teknologi. Jadi kalau sampai developernya mengundurkan diri, ini ibarat mobil yang copot mesinnya. Dalam dunia pasar modal ada istilahnya yaitu lock up saham, di mana investor strategis yang baru masuk mendapatkan saham murah melalui mekanisme right issue tidak boleh serta-merta menjualnya dalam jangka waktu tertentu. Artinya developer harus terikat perjanjian di mana mereka tidak boleh kabur begitu saja setelah menikmati capital gain di saat launching token ASICS. Nah, tetapi di sini terlihat bahwa Anang tidak paham terkait mekanisme tersebut, sehingga dia kecolongan bahkan di awal-awal kerjasama mereka. Yang kedua adalah endorsement artis. Endorsement seperti ini tidak cocok dengan bidang usaha yang di bidang teknologi. Harusnya yang digandeng adalah praktisi metaverse dan uang kripto. Nah, kenaikan harga token ASIC sangat dipengaruhi oleh kenaikan pemakaian. Sedangkan artis itu tidak mungkin secara aktif menggunakan menjadi pemain aktif di bidang kripto atau NFT. Di sini sekali lagi terlihat bahwa Mas Anang tidak terlalu memahami bagaimana ekosistem teknologi, metaverse atau blockchain. Oke, saya kira saya tidak bermaksud memojokkan Mas Anang, tetapi bagaimanapun juga menjadi pioner di bidang baru itu memang sulit. Di sisi lain, saya sangat mengapresiasi terhadap inisiatif dari Mas Anang ini untuk masuk di dunia NFT ataupun metaverse. Ada banyak kekurangan, tetapi menurut saya kita tidak perlu juga membulinya. Karena sebetulnya mekanisme pasar itu juga tidak ada yang memaksa membeli token ASICS. Dan pengembang baru memang perlu menahan diri untuk tidak menjanjikan keuntungan-keuntungan yang mungkin terkesan sebagai sebuah flexing. Saran saya, token ASIC harus secepatnya mencari aliansi strategis. Jika hanya mengandalkan resource sendiri, hampir pasti akan tertelan oleh ambisinya.
Karena ini adalah bisnis teknologi yang untuk membesarkannya itu perlu strategi bakar uang. Apakah Anam siap bakar uang untuk membiayai promosi dan menebar diskon dan sebagainya, sebagaimana yang dilakukan oleh OVO, Gojek, atau Shopee. Nah, bahkan Bukalapak yang sudah menjadi raksasa dan listing di Bursa Efek Indonesia belum mampu menghasilkan keuntungan bersih. Jadi, memang tidak mudah untuk memasuki bisnis yang baru ini. Jadi masih ada waktu bagi Anang Hermansyah untuk memperbaiki bisnis di bidang teknologi token asiknya tersebut. Nah, dengan cara secepatnya melakukan aliansi bisnis strategis. Karena tidak mungkin untuk memperbesar bisnis teknologi semacam itu dengan kapasitas atau resources sendiri. Kita sudah melihat bahwa bisnis ini mau tidak mau memang membutuhkan strategi bakar uang. Nah, oleh karena itu memang diperlukan segera untuk melakukan aliansi bisnis strategis. Dengan popularitas yang dimiliki Anang, tentu bagi dia akan lebih mudah untuk mendapatkan atau untuk bermitra dengan investor-investor strategis. Investor yang dipilih untuk menjadi partner dalam bisnis ini adalah investor yang tentu saja memiliki kapasitas atau kompetensi teknologi, memiliki dana yang besar, dan juga memiliki ekosistem online. Ini semua diperlukan untuk token asik itu bisa berkembang ke depan. Jadi jangan putus asa Mas Anang Hermansyah. Anda sudah melakukan hal yang baik, hanya saja ada beberapa kekurangan di sana sini yang perlu segera diperbaiki. Semoga sukses ke depan. Oke, saya kira itu yang bisa saya bahas mengenai token asik. Berbisnis di bidang yang baru itu memang sangat tidak mudah. Ada banyak hal-hal yang memang kita mungkin kita tidak ketahui, karena itu penting sekali untuk melakukan aliansi bisnis strategis. Semoga paparan ini berguna bagi Anda semuanya, dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya.